قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأحلها وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul Adzim. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 26. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semua itu adalah berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah untuk menegakkan hukum dan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini kami berseru dan berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan itulah sebagai bekal kita, sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan dunia dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat kelak. Wa tazawwatu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau orang yang beriman itu sering disebut sebagai ulil albab, orang yang cerdas, sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, salah satu di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran. Kalau kita melihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini salah satu daripada sebutan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa
orang yang mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga mendudukkan manusia sebagai hambanya, maka dia akan disebut sebagai orang yang cerdas. Dan itu adalah salah satu daripada kewajiban kita seorang muslim untuk selalu bagaimana memelihara kecerdasan-kecerdasan kita itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita terperosok kepada perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan ulil albab, yaitu perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang perilaku jahiliyah itu. Kalau mungkin sementara orang memahami bahwa jahiliyah itu hanya terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus maka akan terberantaslah jahiliyah. Ternyata tidak, karena jahiliyah itu adalah sebenarnya perilaku daripada manusia yang sampai dengan akhir zaman atau hari kiamat nanti akan tetap ada. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti apa perilaku jahiliyah itu? Di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 154. Agak panjang ayatnya, kami bacakan artinya saja. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah sebagaimana sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, itu pasti keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian itu untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ini adalah salah satu daripada gambaran kelemahan iman daripada orang-orang jahiliyah. Mempunyai prasangka yang sungguh sangat luar biasa bahwa apa yang terjadi itu tidak pernah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku lemah iman ini bahkan sampai dengan nanti hari kiamat pun banyak kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada permasalahan bukan lari kepada Allah, tapi lari kepada apa yang diyakininya dia dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan seluruh masalah itu sebenarnya ada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang lemah imannya sehingga kita tidak memperdulikan akan hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang jahiliyah itu suka memperjualbelikan hukum sebagaimana tergambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin akan agamanya? Kita tahu adalah dalam kehidupan masyarakat begitu banyak jual beli hukum, entah itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, atau dengan cara bertukar manfaat. Ini banyak sekali kita saksikan, dan itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perilaku jahiliyah, yaitu memperjualbelikan hukum. Tidak hanya itu, kadang-kadang hukum dijual, cari popularitas, cari dukungan, dan macam-macam sebagainya, sehingga dia tidak pernah memikirkan bagaimana akibat ketika orang itu sudah melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memperdulikan ayat-ayat Allah, tidak memperdulikan hukum-hukum Allah, dan juga tidak menghiraukan akan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, dan ini semakin hari semakin kita bisa saksikan betapa maraknya yang namanya jual beli hukum. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perilaku jahiliyah itu adalah salah satu di antaranya adalah sifat kesombongan. Sebagaimana tergambarkan di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-26, yang artinya ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang mukmin, dan Allah mewajibkan kalimat kepada mereka ketaatan, menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut dimilikinya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Bahwa salah satu daripada perilaku jahiliyah itu adalah rasa sombong yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga ketika diberikan ayat-ayat Allah, memperolok-olokkannya. Diutus seorang nabi zaman dulu, banyak yang dibunuh. Semuanya itu adalah kesombongan yang luar biasa yang dimiliki oleh kaum jahiliyah. Dan ini juga masih sampai kapanpun sifat sombong itu, kalau tidak hati-hati, merasuki kepada manusia-manusia yang memang tidak memperhatikan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tetapkan kepada kita, yaitu kalimat takwa, ketaatan yang memang itu adalah merupakan suatu
perilaku ketundukan yang totalitas kepada hukum Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat takwa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah perilaku daripada wanita-wanita jahiliyah pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tergambarkan di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat yang ke-33 pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Didahului dengan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah bersikap. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijaza ahlal bait wa yutahhirkum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumahmu, ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu as-sunnah. Sungguh Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kitab dan hikmah, maka hendaklah kita selalu perhatikan, baik itu oleh laki-laki maupun untuk perempuan. Karena perilaku jahiliyah yang ada bagi wanita itu salah satu diantaranya adalah berhias, tapi bukan untuk keluarganya, bukan untuk suaminya, tapi berhias dan berlaku bersolek untuk orang-orang di luar ataupun di masyarakat. Itu adalah perilaku jahiliyah. Kemudian yang terakhir adalah perilaku tidak empati, tidak toleransi kepada sesama, khususnya adalah kepada kaum yang lebih lemah, sebagaimana digambarkan di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang sahabat memperlakukan daripada pembantu-pembantunya sehingga ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu berlakulah sahabat itu Abu Dar, yaitu untuk memperlakukan daripada orang di bawahnya, terutama yang di bawah rambutannya, adalah sebagaimana beliau memperlakukan dirinya dan keluarganya, tidak lagi sebagai budak atau pembantunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menjauhi perilaku jahiliyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ألا فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا قد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أعلي علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمة أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah